Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan membongkar salah satu rahasia di dalam ilmu hikmah, yaitu tentang buhur-buhur minyak-minyak fiktif di dalam ilmu hikmah, termasuk buhur apel jin. Buhur apel jin adalah salah satu buhur fiktif di dalam ilmu hikmah. Baik, yang pertama saya harus menjelaskan kenapa saya mengatakan video ini. Bukan mengatakan, membuat video ini. Kenapa? Yang pertama, dari segi dalil saya punya dasar, dari segi pengalaman saya punya dasar, kemudian dari segi pembuktian saya juga punya dasar. Yang pertama, dari segi dalil, di dalam kitab manapun saya tidak menemukan adanya buhur apel jin, adanya minyak poni basalwa, atau buhur gondomayit dan lain sebagainya. Ya, minyak poni basalwa memang ada di sananya, tapi tidak ada jarum 1, jarum 2, jarum 3, nggak ada. Sama dengan apel jin. Banyak orang-orang yang mengklaim apel jin Yaman, apel jin Turki dan lain sebagainya, apel jin daun 2, 3, 4 segala macam ya. Banyak yang mengaku itu berpengaruh segala macam. Tapi harus saya katakan itu fiktif semata. Itu fiktif, itu bohong, itu hanya strategi marketing dari orang-orang yang membuat buhur-buhur ini. Ini saya jelaskan baik-baik. Selama saya mempraktekkan ilmu hikmah, selama saya menekuni, mempelajari, mendalami ilmu hikmah, saya sudah pernah menggunakan buhur apel jin dan itu tidak ada pengaruh apapun. Kemudian yang kedua, saya sudah menggunakan minyak poni basalwa yang konon dapat digunakan untuk menghadirkan jin. Itu juga tidak berpengaruh. Saya sudah coba menggunakan ilmu tahdir, malah lebih berpengaruh buhur maghribi yang asli, luban dakar, luban ahmar, lebih berpengaruh itu daripada buhur apel jin ataupun minyak poni basalwa. Pada saat saya mentahdir salah satu golongan jin dengan buhur apel jin dengan minyak poni basalwa, itu tidak ada satupun yang connect ya. Itu pengalaman saya pribadi. Kemudian yang kedua, minyak poni basalwa jarum sekian fungsinya untuk jarum sekian untuk ini, jarum sekian untuk ini. Kemudian minyak babur rizki gitu kan banyak toko-toko hikmah yang pakai fiber segala macam. Minyak buhur apel jin daun 12 dan 13 sampai harganya jutaan gitu kan. Ya, itu fiktif. Kenapa saya katakan fiktif? Karena yang pertama saya tahu produsen barang-barang seperti ini dari mana. Produsennya ada yang dari Cirebon, ada yang dari Sukabumi, ada. Mayoritas yang menguasai pasar saat ini adalah barang-barang Sukabumi. Barang-barang Sukabumi yang dibuatnya di Sukabumi. Saya tahu persis. Antum jangan mengira saya orang sembarangan, saya bocah kemarin sore, jangan mengira seperti itu. Saya sudah malang melintang, sudah banyak tahu tentang bumbu-bumbu dapur orang-orang ahli hikmah, termasuk pembodohan-pembodohan dalam ilmu hikmah. Saya tahu semua. Ya, ada beberapa pembodohan di dalam ilmu hikmah yang paling sering dipakai saat saya mengaku saya bisa menarik uang gaib. Kemudian syarat utama untuk penarikan uang gaib adalah buhur harganya sekian puluh juta. Silahkan beli di si A. Begitu orang ini, si korban membeli buhur dengan harga 10 juta di si A, saya pakai buhurnya, penarikannya gagal. Ya. Kenapa gagal? Ya karena memang saya dan si A sudah sekongkol untuk menipu korban. Pada saat kita melakukan proses penarikan uang gaib, kalau uangnya tidak cair, sementara saya terima maharnya, ya, saya terima mahar tapi uangnya tidak cair, itu bisa dilaporkan atas tuduhan bukan pembodohan, penipuan. Makanya orang-orang ini pinter, orang-orang kebanyakan Sukabumi yang saya pahami dari beberapa kasus ya, semuanya bersumber dari Sukabumi. Memang ada juga yang dari Garut, orang-orang penipu ini gitu loh. Dan orang-orang penipu ini bermainnya seperti itu. Si korban disuruh membeli barang yang media, baik minyak, baik buhur, baik apel jin, minyak gondomayit, buhur gondomayit, mandat gondomayit, segala macam. Itu disuruh beli dengan mahar dengan harga jutaan. Begitu dibeli buhurnya, duitnya tidak cair. Duit gaibnya tidak cair. Orang ini tidak bisa menggugat saya karena saya tidak mendapatkan sedikit uang dari dia. Saya hanya menggunakan media yang dia pakai, yang dia beli. Sedangkan si A, tempat dia beli media, itu juga tidak bisa digugat karena si A hanya menjual barang. Itu sedangkan kan aturan hukumnya saya menjual A bisa dikatakan penipu kalau barangnya tidak ada. Tapi begitu saya menjual A, barangnya ada, sudah transaksi, itu tidak bisa dikatakan penipu gitu loh. Karena sudah transaksi di situ.
Gitu. Sudah transaksi, barangnya sudah diberikan, uangnya sudah diterima, itu sudah tidak bisa digugat lagi. Begitupun barangnya pada saat saya pakai ternyata tidak hasil, si korban tidak bisa menggugat saya dan tidak bisa menggugat si penjual minyak, si penjual buhurnya. Makanya si korban ini ya sudah, uang 10 jutanya raib, hilang. Dan uang 10 jutanya dibagi dua, si penjual minyak 5 juta, saya 5 juta. Itulah persekongkolan di dunia ilmu hikmah seperti itu. Di dunia dukun abal-abal, al-hikmah abal-abal ya seperti itu. Nah, salah satu bumbu dapurnya adalah tentang buhur apel jin, minyak poniba, itu adalah fiktif belaka. Di Turki, di Yaman tidak ada buhur apel jin. Dengan daun sekian nggak ada. Saya sudah tanya teman-teman saya di sana, ada nggak buhur apel jin daun 10? Nggak ada katanya. Kalau minyak apel jin ada, tapi buhur apel jin nggak ada. Apalagi bentuknya seperti ini. Dengan daun-daun seperti ini tuh nggak ada katanya. Di Yaman sama, di Arab sama nggak ada. Di Turki sama tidak ada juga. Begitupun minyak poniba salwa, saya pesan ke ke teman saya, murid saya yang di Turki, pesan minyak poniba salwa yang daun 3 di Turki, saya bilang nggak ada Kang di sini. Kalau minyak poninya ada, minyak poniba salwa, minyak poni apa minyak salwa gitu lupa lagi, minyaknya ada katanya, tapi pembagian daun A, daun B, daun C itu nggak ada katanya. Jarum 1, jarum 2, jarum 3 itu nggak ada katanya. Nah, di sini kan saya bingung. Kenapa kok orang-orang di Indonesia ya, di marketplace Indonesia, di dunia hikmah Indonesia, buhur apel jin, minyak poniba salwa, daun sekian, jarum sekian itu ada, gondomayit untuk anu itu ada. Tapi orang-orang Indonesia selalu mengatasnamakan Turki, mengatasnamakan Yaman. Oh, ini apel jin nih mahal nih, 1 juta daunnya 10. Apel jin di Yaman. Saya begitu tanya ke orang Yamannya nggak tahu gitu loh. Ibarat saya ngomong, nih saya punya headset dari Amerika nih, misalkan headset KSR misalkan ya, headset KSR ini dari Amerika. Tanya ke orang Amerikanya, di Amerika nggak ada tuh headset KSR, tapi saya mengklaim itu dari Amerika. Tujuannya apa? Tujuannya itu membuat diferensiasi marketing. Saya membuat satu produk dan mengatasnamakan Amerika. Tujuannya agar apa? Agar produk itu memiliki harga jual. Begitupun ini. Ini kuningan biasa, buhurnya pun sama dengan buhur kuningan. Silakan Anda beli daun 1, daun 3, daun 2, daun 3, itu nggak ada bedanya. Aromanya sama. Nggak ada bedanya. Daun 1, 2, 3 itu sama aja, sampai daun 100 sekalipun sama aja. Karena daun ini bisa ditambah, boy. Nih. Saya tahu bumbu dapurnya. Kalau Anda kayaknya terlalu sensitif ya kalau saya bocorkan foto-fotonya. Saya tahu tempat pabrik, home industry, tempat pembuatan buhur seperti ini. Saya tahu di Sukabumi ada, Cirebon ada. Dan yang harus Anda tahu, daun-daun ini bisa dicopot. Buhurnya isinya sama itu-itu saja, tapi untuk meningkatkan harga jual ditambahkan daun-daun seperti ini. Ini daun 3 harganya 300.000. Kalau saya tambah 10 daun lagi jadi 13 juta. Itu marketing, diferensiasi, atau di dalam ilmu marketing namanya decoy effect. Decoy effect itu apa ya? Decoy effect itu mengarahkan psikologi orang-orang agar membeli barang dengan harga tertinggi. Saya punya harga A, harga B, harga C. Dan harga paling mahal itu harga C. Nah, decoy effect-nya seperti apa? Dengan memberikan harga B. Contoh seperti ini. Ayam harganya 10.000. Minuman harganya 10.000 sama ya. Paket A ayam doang itu 10.000. Paket B ayam dan minuman 20.000. Paket C ayam, minuman, nasi, sambal, kemudian apalagi lalapan, kemudian ditambah kerupuk, itu harganya 22.000. Secara psikologis orang akan memilih harga yang tertinggi karena tanggung, beda dikit mending yang tertinggi aja gitu loh. Begitupun buhur-buhur seperti ini, harganya dibuat tidak terlalu jomplang. Daun 1 dan daun 2 beda 100.000, orang-orang akan mikir mending daun 2 aja. Orang yang niatnya beli daun 1 jadinya beli daun 2. Orang yang niatnya beli daun 2 jadinya beli daun 3. Itulah decoy effect di dunia marketing. Saya paham karena saya belajar psikologi marketing, saya belajar juga. Selain paranormal, selain dukun, selain belajar kitab, saya juga belajar ilmu marketing karena saya juga basicnya saya ya penjual juga, saya pengusaha juga, saya penjual juga, saya jualan kaos juga.
jualan berbagai macam alat-alat musik juga, ya alat-alat rekaman saya jualan juga gitu, makanya saya tahu seperti itu gitu. Dan ini termasuk teknik marketing mereka. Orang-orang ini membuat satu buhurnya racikan mereka membuat branding tentang produk yang sedang mereka buat. Apple Gin, brandingnya apa? Oh, Apple Gin bisa begini, itu brandingnya. Kemudian ditimbulkan daun 1, daun 2, daun 3, daun 4, itu branding juga. Gitu. Begitupun minyak poni daun 1, daun 2, daun 3, daun 4, daun lagi, jarum 1, jarum 2, sampai jarum 10 gitu. Gitu. Saya dulu sempat mempercayai mitos itu, tapi pada saat saya sudah menguasai ilmu menghadirkan jin, menguasai banyak ilmu hikmah, di situ saya baru tahu bahwa ini itu ya sama aja kayak buhur-buhur yang lainnya gitu loh. Ini tidak seangker yang dikatakan market, tidak seangker mitos yang beredar apel jin itu. Apel jin penimba salwa itu tidak seangker mitos yang beredar di pasaran. Apel jin daun 10 bisa begini bisa begitu, enggak, silakan Anda pakai, enggak. Sama aja kayak buhur 10 ribuan bagi saya, nggak ada beda gitu loh, nggak ada beda ya. Jadi itu tadi barang-barang fiktif di dunia ahli hikmah ya, barang-barang ini termasuk yang seperti ini bagi saya pribadi ini fiktif. Bagi saya pribadi ini fiktif karena saya sudah pernah beli media ini banyak, saya pecahkan isinya sama aja, saya pecahkan isinya sama, aromanya sama begitu. Dan saya punya banyak kenalan yang menjual beginian gitu di Sukabumi, Cirebon ada. Mau bukti? Oh enggak, kasihan dong yang bikinnya, ntar nggak laku ya. Jadi itu tadi, ini isinya sama, minyaknya dasarnya putih bening ditambah warna-warna, lalu ada harganya berbeda-beda, padahal minyaknya sama. Nggak percaya, silakan beli lalu pecahkan, beli dan pecahkan, sama. Dan Anda harus tahu yang ngomong ini bukan ibaratnya begini, ngomong tentang bengkel. Kalau orang yang ngomong tentang mesin ternyata tukang roti, itu boleh Anda tidak percaya. Tapi kalau orang yang ngomong tentang mesin dia adalah montir di bengkel, ini Anda harus percaya karena dia pekerjaannya seperti itu. Begitupun saya, kalau saya ngomong soal ini tapi saya bukan ahli hikmah, ya jangan percaya. Tapi saya ngomong seperti ini, saya ahli hikmah, saya juga pakai barang-barang ini, saya bermain di dunia ahli hikmah, ya otomatis saya tahu bumbu dapurnya gitu. Begitupun barang-barang seperti ini fiktif, sebenarnya ini fiktif. Jadi ya Anda silahkan beli buhur-buhur ini, silahkan, tapi jangan sampai terkecoh oleh marketing mereka. Jangan sampai terkecoh oleh teknik marketing mereka. Daun 1 katanya bisa begini, daun 2 begini, daun 3, daun 10, daun 100 begini. Daun 100 buat tetangkan uang gaib, daun 13 buat tetangkan Raja Jin, daun apa lagi ya? Daun 3 untuk obatin santet gitu kan. Itu mitos-mitos. Itu sering digunakan oleh dukun-dukun abal-abal. Anda sakit datang ke saya, syaratnya bawa apel jin. Daun 3, harus daun 3, nggak boleh lebih. Harganya berapa? Sekian juta. Itu marketing. Gitu loh. Dan saya tidak benci orang yang menjual ini, tidak benci karena mereka ya produsen. Gitu. Tapi barang-barang ini sering dipolitisir, sering dijadikan media untuk menipu orang-orang yang punya permasalahan gaib. Kena santet, susah jodoh, segala macem lah. Mereka sering ditipu oleh barang-barang ini, padahal barang-barang ini isinya sama aja, nggak ada gunanya. Maksudnya tidak ada guna dalam segi supernatural ya. Tapi barang ini ada guna dalam segi ibadah. Apa? Buhur, wewangian, sama seperti buhur-buhur yang lain. Sama seperti kemenyan, sama seperti dupa. Ya, ini wangi memang wangi, tapi tidak ada untuk A, untuk B, untuk C itu nggak ada. Untuk A, buhur apel jin daun 3 itu untuk obatin santet, daun 11 untuk tarik uang gaib, ponibas salwa daun 10, jarum 10 untuk tumbal tanah segala macam. Ini fiktif, bohong. Saya sudah pernah pakai dan itu tidak sesuai dengan mitos yang beredar. Itu jadi kalau mau beli minyak poni ya gunakan saja sebagai minyak selayaknya buat wangian segala macam. Begitu beli buhur ini ya gunakan saja untuk wangian, jangan buat datangkan jin, buat ya enggak, ini hanya wewangian biasa. Sama seperti buhur yang lainnya, begitupun minyak poni
poni basal jarum 1 2 3 sampai daun 100 sampai jarum 100 itu sama aja dengan minyak yang lain gitu loh. Itu tadi buhur-buhur seperti ini bagi saya fiktif karena isinya semuanya sama, aromanya gitu-gitu aja. Yang membedakan daunnya, dan daunnya ini bisa dilepas, bisa ditambah dan bisa dikurangi. Itu, dan buhur-buhur fiktif ini di dalam kitab hikmah tidak ada dan tidak ditemukan. Saya tidak menemukan buhur apel jin. Saya tidak menemukan buhur apel jin daun 1 2 3 di dalam kitab hikmah, enggak ada. Ribuan kitab sudah saya baca ya, meskipun memang tidak dibaca semuanya, enggak. Tapi kadang kitab ini dibaca daftar isinya nih. Oh, ini nih bagus, buka. Sekian ribu kitab itu saya nggak pernah nemu satu ilmu yang, atau bukan satu ilmu, satu keterangan aja deh yang ada kalimat minyak poni basalwa jarum 1, jarum 2, jarum 3 atau apel jin daun 1, daun 2, daun 3, nggak ada di kitab manapun. Saya nggak ada, nggak pernah nemu gitu loh. Kalau memang pernyataan saya ini salah ya silakan Anda bawa kitabnya, silakan tunjukkan kepada saya. Kalau memang ini ada dalam di kitab, dan saya siap meminta maaf, saya siap buat video klarifikasi, dan saya siap buat video bahwa ternyata buhur ini bukan fiktif, bahwa ternyata minyak poni basalwa jarum 1, jarum 2, jarum 3 itu bukan fiktif. Begitu. Saya siap seperti itu kalau memang ya Anda punya dasar. Kalau tidak ada dasar ya jangan harap akan saya dengar aspirasi, statement, argumen Anda, jangan harap saya dengar kalau Anda tidak punya dasar. Begitu. Jadi itu tadi, ini hanya fiktif-fiktifan, ini hanya sebatas wewangian biasa, tidak ada fungsi-fungsi gaib khusus untuk A, untuk B, untuk C, itu nggak ada. Ini hanya wewangian biasa. Begitupun minyak poni basalwa, ya asfat jin, minyak apel jin seperti ini hanya minyak biasa, hanya minyak biasa, ya. Jadi tidak ada kegunaan untuk datangkan jin, untuk narik pusaka, itu nggak ada. Bagi saya pribadi nggak ada. Kalau memang Anda kekeh ini ada gunanya secara gaib, silahkan datang. Yang pertama saya minta dalilnya dari kitab apa. Yang kedua kemudian saya minta pembuktiannya. Coba ini bisa digunakan untuk misalkan nih untuk narik uang gaib. Saya belikan satu truk, saya belikan, tapi saya minta narik uang gaibnya di depan mata saya. Gitu loh. Ya, kalau benar ini ada. Asfat jin itu ada memang, minyak dari Arabnya, dari Timur Tengah ada minyak asfat itu, tapi ya di Timur Tengah nggak ada mitos-mitos seperti kita gitu loh. Kalau di kita kan ada mitos-mitosnya, ada cerita-cerita anehnya. Asfatul jan untuk A, untuk B, untuk C, apel jin merah untuk begini. Mitos. Dan dulu saya sempat percaya itu. Namun kali tadi ilmu itu wajib disampaikan. Saya dulu sempat percaya soal mitos-mitos itu, tapi pada saat saya sudah menguasai ilmu-ilmu pentahdiran, ilmu menghadirkan jin, di situ saya merasa ini fiktif karena tidak ada gunanya secara gaib, secara rohani, secara spiritual ini saya tidak menemukan efek khusus, kegunaan khusus dari barang-barang ini, gitu loh. Dan pada saat saya sudah tahu tentang hal itu, ini wajib saya sampaikan. Takutnya apa? Takutnya nanti sudah mati saya dihisab. Kamu tahu kok nggak menyampaikan? Kamu tahu itu fiktif tapi kok nggak ngomong? Nah makanya agar tidak terjadi seperti itu, saya ucapkan, saya buat video ini sebagai bentuk dakwah saya gitu. Jadi itu tadi banyak media-media fiktif di mana di Indonesia seperti tadi buku asfat, poni jarum 1, jarum 2, jarum 3 itu nggak ada di kitabnya, nggak ada. Kemudian di keterangan-keterangan ulamanya saya tidak menemukan. Di Timur Tengahnya juga nggak ada. Minyak salwa ada, tapi poni basalwa jarum 1, jarum 2, di jarum-jarum itu nggak ada di Timur Tengahnya. Tadi buhur apel jin ya, daun 1, daun 3 gitu kan, diklaim apel jin Turki, apel jin Yaman gitu, diklaimnya seperti itu kan. Saya tanya ke orang Yaman, ke orang Turki, nggak ada di Turki buhur apel jin daun 1, daun 2, daun 3 itu nggak ada katanya. Makanya ini saya bilang ada apa nih? Begitu saya telah, saya cari tahu, ternyata memang ini buatan lokal. Dan mitos-mitos tersebut sengaja diciptakan oleh orang-orang yang memang dapat keuntungan dari barang-barang ini. Begitu. Jadi jangan sampai Anda semua termakan isu, termakan mitos, termakan cerita-cerita fiktif dari barang-barang tadi. Kalau Anda mau beli barang-barang tadi ya silahkan. Saya sangat disarankan untuk membeli apel jin sebagai bentuk wewangian saja. Jangan berpikir aneh-aneh, jangan percaya mitos dan cerita aneh-aneh. Beli buhur apel jin hanya sebatas wewangian doang. Beli minyak poni hanya sebatas semprot-semprotan doang buat pergi Jumatan gitu loh. Buat pergi ibadah. Jangan ngayal aneh-aneh gitu ya. Jadi itu tadi
Media-media tersebut bagi saya fiktif dan mungkin masih banyak media-media fiktif yang lainnya, tapi yang saya ucapkan, yang saya sebarkan, yang saya beritahukan kepada kawan-kawan semua untuk sementara hanya itu. Jadi itu tadi, ini pendapat saya pribadi bahwa media-media tadi bagi saya adalah fiktif belaka. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.